Meski didominasi tokoh parpol pendukung koalisi, wajah baru bermunculan dalam komposisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang disusun SBY Budiono. Di antaranya adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Gusti Muhammad Hatta. Dalam susunan kabinet baru, Gusti Muhammad Hatta menempati posisi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selama ini, pria yang meraih gelar profesornya dari Wageningen University tersebut memang dikenal sebagai pakar lingkungan hidup. Sebagai menteri dari kalangan profesional, bapak dua anak ini memang tidak banyak dikenal oleh publik. Kalau ada bahan-bahan yang diskusi nanti dengan Bapak Presiden gitu ya. Kemudian saya juga nyiapkan CP yang diperlukan gitu. Jadi memang agak padat saya gitu. Apalagi saya karena belum pernah ketemu Presiden ya, secara langsung gitu. Wah, jadi saya harus bagus-bagus lah kayak apa gitu. Nama lain yang muncul adalah Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Linda Agung Gumelar. Istri mantan Menteri Perhubungan di era Presiden Megawati ini menggantikan posisi Mutia Hatta sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Selain menjabat Ketua Umum KOANI, Putri Ahmad Taher, mantan Menpar Postel era Soeharto ini juga aktif di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dia juga dikenal sebagai Dewan Pembina Yayasan Kanker Payudara di Jakarta. Yang cukup mengejutkan adalah munculnya nama Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet baru SBY. Meski tidak mewakili partai koalisi, Gamawan dikenal sebagai salah satu tim sukses SBY Budiono dalam pemilu presiden lalu. Sebagai gubernur, Gamawan dikenal dengan sejumlah gebrakannya yang anti korupsi. Di antaranya dengan mengeluarkan larangan menerima pemberian bagi seluruh pegawai Pemprov, serta larangan penggunaan mobil dinas di luar jam kerja. Mantan Bupati Solok yang juga dikenal cukup dekat dengan SBY ini juga sukses merombak birokrasi perizinan dengan kebijakan satu pintu. Tim Liputan, Metro TV. Selain muka lama seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, tim ekonomi Kabinet Indonesia Kedua Bersatu diisi oleh sejumlah muka baru. Jabatan Menko Perekonomian yang sebelumnya dirangkap sekaligus oleh Sri Mulyani, kini dipegang oleh Hatta Rajasa. Usai resmi terpilih, mantan Mensesnek ini menyatakan optimis dengan kondisi makro perekonomian Indonesia. Menurut Hatta, target awal di bidang ekonomi adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5% di tahun 2010 dan mendorong investasi eksplorasi di bidang minyak dan gas. Yang terkait dengan bidang perekonomian kita, apa yang harus kita capai, bagaimana kita menekan katakanlah kemiskinan, bagaimana kita mencapai growth dan sebagainya. Oleh sebab itu, fakta integritas dan program kinerja tadi itu menjadi sangat penting untuk dibicarakan Bapak Presiden tadi itu. Sementara muka baru lainnya di Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, antara lain terdapat di pos Menteri ESDM yang kini dipegang Ketua DPP Partai Demokrat Darwin Saleh. Meski banyak pihak meragukan kapasitasnya karena Darwin bukanlah seorang insinyur, Darwin yang berlatar belakang sarjana ekonomi ini menegaskan dirinya telah memiliki program di bidang energi. Menurut Darwin, reformasi birokrasi di Departemen ESDM sudah pasti akan dilakukannya, mengingat ia memiliki target khusus di bidang pengembangan energi terbarukan biofuel. Tapi apa persisnya reformasi birokrasi? Ya, figur-figur personel-personel yang tidak cakap dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan komitmen pemerintahan, itu mungkin lebih akan dipindahkan ke tempat yang lebih pas buat dia. Suara-suara optimis dan janji besar telah dinyatakan oleh para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini. Kini rakyat tentunya menunggu kerja keras dari para menteri agar kondisi yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terwujud. Tim Liputan, Metro TV. Pembangunan daerah tertinggal. Pria yang akrab disapa Helmi ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR RI. Terpilihnya Ahmad Helmi Faisal menjadi menteri bukanlah hal yang tiba-tiba. Karena di PKB sebelumnya telah merekomendasikan Helmi menjadi salah satu calon menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua.
Menjabat sebagai menteri di usia 37 tahun menjadikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang sebelumnya ditempati seniornya di PKB, Lukman Edi. Seiring keterpilihannya sebagai menteri, berjuta harapan rakyat menunggu sepak terjangnya selaku menteri termuda. Idam Samana, Muhammad Wahyudi, Metro TV. Habis apa? Treadmill. Oh, gitu. Nggak sempat olahraga. Oh, santai-santai dulu. Ya, monggo silakan. Ya. Nanti di situ. Pak, santai-santai dulu deh, Pak. Saya ini lagi. Pak, silakan. Sudah. Saya ini grogian orang. Sambil ngobrol. Monggo silakan dulu makan. Kalau grogi kasih pantun aja, Pak. Ya Pak, kasih pantun ya. Pantun nanti deh. Nanti duduk dulu. Nggak enak tamu. Saya pikir udah masuk. Ada bebek Kertosuro. Kertosono. Berarti nggak ada DPP dulu ya? Saya coba lihat malam. Sebentar ya, tolong dong. Sebentar ya. Yes. Sebentar. Ya, berapa jam treadmill? Jamnya tadi ya? 1 jam ada? Ada. Nah, duduk silakan. Cukup Pak? Cepetan. Yang di luar banyak. Aduh. Lagi. Pak, monggo Pak. Mas. Ya Pak. Aduh, mana ini. Belum sesi wawancara. Minumnya tak sendiri ya, maaf ya. Oh, di sini ya? Iya Bapak. Ada daunnya. Oh gitu. Jam berapa Pak? Saya dikasih tahu tadi jam 7 ya? Jam 7 ya? Iya, udah ngomong tadi sama Bro ya. Nah, akhirnya saya ya treadmill dulu lah sebelum mandi. Iya. Jarang-jarang katanya. Biar fresh gitu Pak, jelang pengumuman. Nggak deg-degan. Enggak ada pengumuman, saya juga treadmill. Iya. Berapa minggu sekali Pak treadmill Pak? Berapa sempatnya aja. Kemarin juga treadmill saya. Tuh, pelantikan presidennya pagi treadmill. Iya, mereka kan ada 3 operator. Apakah itu tidak terlalu banyak? Bapak, atau masih ada pembatasan penambahan operator dan titipan masanya? Iya, jadi kalau itu kan memang pasar kita terbuka ya intinya itu. Ini kalau pandangan saya ya, selama ini bahwa ada 3 vendor besar ya, baik yang dari Amerika, China ya, dan juga Eropa ya. Nah, 3 vendors ini tentunya banyak bersaing dan ada kelompok-kelompok lain tentunya di samping yang 3 besar ini. Nah, kalau menurut saya ya, satu slogan yang ingin disampaikan itu adalah komunikasi lancar, informasi benar gitu. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi lancar itu tentu dia mudah dan murah gitu. Jadi teman-teman wartawan juga kerja enak kan, murah gitu, mudah. Berarti kualitasnya bagus dan harganya murah. Dan informasi benar itu maksudnya informasi yang juga bermanfaat gitu. Juga sekarang ini perang tarif kan Pak malah.